Hai guys, kenalin nama aku Adinda Garsina Egawati Kartika dengan NIM 711911076. Di sini aku bakal sharing tentang retrieval, di mana retrieval ini adalah salah satu fungsi dari memori. Jadi dari tadi itu harusnya aku lihat ke kamera bukan ke layar seperti ini, harus ke kamera seperti ini. Jadi kita lanjutin aja kayak gini. Nah, encoding ini berlanjut ke storage atau penyimpanan, di mana proses ini berlangsung setelah encoding. Jadi informasi yang kita dapat ketika encoding itu disimpan dalam bentuk jejak-jejak yang nanti bisa ditimbulkan kembali. Nah, ini juga disebut sebagai traces memory. Nah, fungsi selanjutnya adalah retrieval atau mengeluarkan kembali. Di sini aku bakal memfokuskan tentang fungsi ini, jadi kita perdalam tentang penjelasannya. Nah, fungsi ketiga ini adalah mengeluarkan kembali ingatan atau memori yang sudah tersimpan. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, lalu menemukannya dan menggunakan kembali memori tersebut. Nah, memori ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari, di mana ingatan-ingatan ini bisa berkaitan erat dengan masa depan. Ada beberapa cara untuk mengeluarkan ingatan yang tersimpan. Nah, yang pertama ada recall, yaitu proses mengingat kembali ingatan dari masa lalu tanpa adanya petunjuk dari organisme. Nah, contohnya seperti mengingat nama seseorang padahal seseorang itu tidak ada atau tidak terlihat oleh mata kita sendiri. Jadi seperti dalam sebuah soal ulangan gitu ya, misal ada pertanyaan, siapakah yang menjadi presiden negara Republik Indonesia tahun ini, saat ini, maaf. Jadi kita bakal langsung ngeh gitu ya, langsung ingat kalau presiden kita itu yang sekarang Bapak Jokowi. Nah, jadi padahal Bapak Jokowinya tidak ada di depan kita, tapi ingatan kita sudah mengeluarkan kembali ingatan yang ada dari masa lalu. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, ada recognize, di mana recognize ini kita itu seperti mengenali informasi tersebut. Jadi informasi ini kita simpan dari masa lalu dan kita mengeluarkan kembali karena ada sebuah petunjuk dari sebuah organisme seperti itu. Contohnya seperti kita melihat buku, misalkan buku psikologi umum. Nah, psikologi umum ini kita mengenalnya dengan mata kuliah Bu Rina misalkan. Jadi kita tuh mengingat seseorang karena kita melihat sebuah objek yang menunjukkan terhadap Bu Rina itu gitu. Jadi buku itu mengingatkan kita pada Bu Rina. Yang ketiga ada reintegratif atau relearning, di mana kita mengingat kembali suatu kompleks cerita yang panjang. Nah, proses ini memberikan respon terhadap manusia sehingga dia dapat mengingat kembali atau mampu menceritakan kembali sebuah kejadian dengan runtut gitu. Jadi dengan terinci gitu, sehingga tahu urutan-urutan kejadiannya. Misalnya kayak menceritakan isi sebuah buku dongeng atau menceritakan film yang baru saja ditonton di bioskop. Nah, sekian informasi yang bisa aku bagikan di vlog kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe-nya.
Sampai jumpa di video yang lain. Dadah.